Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang diajarkan oleh Islam kepada kita adalah infak dan sedekah. Banyak keutamaan yang akan Allah berikan bagi siapa yang rajin berinfak dan bersedekah. Di antaranya Rasul menjelaskan dalam banyak hadisnya, orang yang rajin bersedekah, dia pertama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin antara kita dengan Allah tidak ada jarak, maka amalan yang selalu kita rawat adalah rajin kita bersedekah. Kemudian yang kedua, dia sangat dekat dengan surga. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang, Rasul pernah menyampaikan, ada satu surga yang setiap hari diperintahkan Allah agar dirawat oleh sejumlah para malaikat. Disiapkan isi perabot yang ada di dalam surga itu. Kemudian suatu ketika malaikat bertanya, "Ya Allah, sudah adakah pemilik surga yang sehari-hari kami rawat dan kami rapikan ini?" Allah menjawab, "Sudah." Siapa pemilik surga yang sehari-hari kami rawat ini, wahai Allah? Maka Allah memerintahkan para malaikat, kalian tulis namanya. Maka namanya pun ditulis atas perintah Allah, ditulis dengan tinta emas langsung di depan pintu surga. Saudaraku yang dicintai Allah, kalau kita ingin nama kita terpampang besar-besar di depan pintu surga, maka selagi kita masih hidup, kita rajin bersedekah, apalagi di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan seperti ini. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah hindarkan dia dari wabah dan musibah. Hari ini seluruh penjuru dunia masih dilanda oleh wabah COVID-19, termasuk negeri kita tercinta ini. Kita berharap agar musibah ini tidak ada pada kita, pada keluarga kita. Kalaupun ada di antara saudara kita yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, salah satu cara kita untuk bermunajat kepada Allah agar Allah segera sembuhkan, agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari wabah yang sangat mengerikan ini dengan cara banyak-banyak kita bersedekah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Tentu kita semua punya cita-cita. Apakah cita-cita masa pendek, jangka pendek atau jangka panjang? Mari kita mohon kepada Allah agar semua cita-cita kita itu, baik jangka pendek apalagi jangka panjang, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memohon kepada Allah lewat perantara sedekah kita. Kemudian manfaat berikutnya, orang yang rajin bersedekah, sedekahnya nanti tampil dalam kuburnya, menjelma dari dua kakinya. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam cuplikan hadisnya, "Was-sadaqatu an rijlaihi." Sedekahnya akan tampil nanti dalam kuburannya, menjelma untuk menjaganya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alam barzakh atau alam kubur itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Bukan hanya sempit, tapi juga gelap dan sangat menakutkan. Maka Rasul menganjurkan agar kuburan kita yang gelap menjadi terang, kuburan yang sempit menjadi lapang, kuburan yang menakutkan menjadi menggembirakan. Salah satu amalannya adalah kita perbanyak sedekah sebelum kita masuk ke alam barzakh. Itulah sebabnya dalam satu ayat Allah abadikan salah satu penyesalan penduduk kubur. Mereka ingin hidup balik ke dunia. Dua permintaan mereka. Selain sholat, yang kedua adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, andaikan saja engkau tunda kematian kami, atau engkau hidupkan kami balik ke dunia walau sebentar saja, fa asaddaqa, maka kami akan mensedekahkan apa yang bisa kami sedekahkan, wa akum minas salihin, supaya kami tergolong orang-orang saleh. Maka sebelum kematian itu Allah takdirkan untuk kita, sebelum jenazah kita berada di alam kubur, ini momen yang paling tepat kita selalu menghidupkan amalan sedekah ini.
Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kemudian manfaat yang terakhir, keutamaan orang yang bersedekah, dia akan didoakan oleh penduduk langit. Sebagaimana kita ketahui bersama, penduduk langit itu adalah para malaikatnya Allah yang selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Kalau malaikat selalu mendoakan kita, tentu Allah pun tak tega menolaknya. Bagaimana caranya agar kita ini selalu didoakan oleh penduduk langit? Kita harus rajin bersedekah. Mudah-mudahan dengan memahami keutamaan infak dan sedekah tadi, insya Allah di sisa-sisa umur kita ini, kita senantiasa gemar bersedekah, sehingga seluruh keutamaan sedekah tadi itu akan Allah berikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.